Qala radhiyallahu al-kamalu arba'atun. Kesempurnaan itu ada 4. Ini al-kamalu dini wal imani. Kesempurnaan agama dan iman itu 4. Arba'atu ajza, 4 bagian. Pertama al-ilmu. Pertama ilmu. Orang mau sempurna itu ilmu. Ya, al-mursyidul kamil misalnya. Ya, apalah kesempurnaan itu maksudnya? Kesempurnaan rohani. Karena kalau manusia secara kosmologi sudah sempurna, nggak perlu dibahas. Nah, yakni ana basyarun mithlukum, udah selesai. Ya, ketika ngomong kamal adalah al-kamalud dini wal imani wal akhlaqi, atau dengan istilah orang sufi al-kamalun nabawi, ya, kesempurnaan kenabian. Pertama al-ilmu. Ya. Sebetulnya inti ilmu itu al-ilmu billahi wa ahkami, mengenal Allah dan hukum-hukumnya, syariat, tariqah, akidah, itu kan hukum-hukum Allah. Ya. Wa bihi, nah dengan ilmu itu yu'rafu haqqullahi ta'ala. Dengan ilmu itu maka hak Allah diketahui. Hak Allah adalah kewajiban bagi makhluknya. Apa kewajiban kita kepada Allah? Ya. Seperti al-i'tiqad, meyakini Allah itu juga kewajiban. Ya. Termasuk secara fisik melaksanakan perintahnya itu juga, ya, hak termasuk. Ya, dan meninggalkan larangannya tentunya. Itu hak Allah yang perlu dipenuhi. Itu kalau nggak tahu ilmunya, ya. Ya kalau orang untuk seperti orang datang kepada Nabi, orang Badu, saya mendengar bahwa engkau mengajarkan sholat 5 waktu, apakah betul? Ya. Ada lagi selain 5 waktu? Enggak ada. Yang lain adalah sunnah. Karena dia artinya Islam dan mendapatkan informasi tentang rukun Islam itu dari sahabat. Orang di belakang, di pedalaman lah, di suku Badu. Ya. Nah, ada salah satu anak muda yang datang menemui Nabi, ingin bertanya. Ya. Saya sudah bersahadat menyaksikan Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan menyaksikan engkau adalah Rasulullah. Ya, saya datang bertanya, betulkah ya sholat itu hanya 5 waktu? Ya, nggak ada lagi. Ada, tapi sunnah. Puasa di bulan Ramadan 30 hari 1 bulan, betul ya. Ada selain itu sunnah. Gitu. Terus haji 1 kali ya. Selain itu sunnah. Dan zakat bagi yang mampu, iya. Kalau tidak mampu, sedekah. Gitu. Saya tidak akan menambahkan lagi dari apa yang saya terima ajaran ini. Langsung pergi. Ya. Lalu apa kata Nabi? Ketahuilah, kalau dia betul apa perkataannya, dia akan jumpa aku di surga. Ya. Untuk perkara 4 saja dia, ya, kan dia sudah datang ke Nabi itu kan ilmu tuh. Ya. Kalau emang untuk segitu-gitu, selamat orang. Nah, tapi kalau mau ceramah jadi ustaz jadi kiai lah kudu tahu yang lain. Gitu. Artinya banyak hak Allah yang perlu kita penuhi dengan ilmu itu kita tahu. Ya. Ilmu billahi wa bi ahkamihi, mengenal Allah dan hukumnya. Ya, hukumnya fil zahir, hukumnya fil batin, hukumnya fil insan, hukumnya fil itu. Kemudian yang kedua wal amalu, amal bil ilmi. Nah, mengamalkan ilmu. Yang kedua. Ya.
Apa amal itu? Wa huwa al-qiyamu bi amrillah, melaksanakan perintah Allah, mendirikan perintah Allah. Kalau orang sufi dia utak-atik kata qiyam itu. Ya, kata qiyam bi amrillah itu betul-betul qiyam, tegak lurus dalam melaksanakan perintah Allah kepada Allah. Ya, kalau zahir silakan qiyam maknanya melaksanakan, mendirikan. Ya. Tapi batin, ya, amrillah ini kan zahiran wa batinan. Ya, perintah Allah kan ada zahir, batin, dan fi'lan wa tarkan. Ya, perbuatan dan meninggalkan itu juga termasuk perintah Allah. Nah, amal ini perlu ilmu. Karena amal ini adalah takwa, perlu ilmu. Ibadah. Yang kedua, wal ikhlasu, dan ikhlas. Ikhlas ini mulai dari nuntut ilmunya, fil ilmi wal amal. Kalau mula-mulanya nuntut ilmunya enggak ikhlas, ya bagaimana mau ngamalkannya ikhlas? Ya. Ikhlas itu apa? Wa huwa tasfiyatu ma lillah. Tasfiyatu ma lillah, menjernihkan, ya, sesuatu yang untuk Allah. Apa yang dijernihkan itu apa? Dari apa? Dari kotoran, dari dari syarikat, dari dari syarikun wa syirkun, dari penyertaan, ya, dan penduaan tujuan. Nggak ada melakukan ibadah karena Allah itu sambil-sambil, nggak ada. Ya, ini mesti untuk Allah, nggak ada. Ya. Ngaji sambil dagang misalnya, jangan ngaji sambil dagang, semuanya untuk Allah. Gitu. Semuanya karena Allah, nggak ada yang nggak Allah. Nah, ini adalah ikhlas, tasbiyah murni. Dan yang ketiga, wal bara'atu minal hauli wal quwwati. Apa bara'ah itu? Membebaskan diri dari rasa daya dan kekuatan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, semua yang dia lakukan itu di atas tadi itu semua adalah pertolongan Allah. Ya, pertolongan itu bukan pikiran Allah yang nolong, bukan. Kita punya hakikat dalam rohani, itulah yang melakukannya. Ya. Wa huwa al-i'timadu 'ala Allah, yakni beriktimad kepada Allah. Al-i'timad 'ala Allah. Yang mana Allah itulah yang punya kekuatan, haul, punya daya, wal quwwah, dan punya kekuatan, dan bukan selainnya. Apa selainnya? Fisik, pikiran, otak. Ya, tidak kuat, lemah. Tapi kalau rohani, dan itulah kehadiran Allah, itulah kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman 'arafa haqqallahi wa qama bi amrillahi wa saffa ma lillahi wa i'tamada 'ala Allahi fa huwal insanul murtada al waliyyu lillahil mujtaba wa huwal insanul kamil. Barang siapa yang mengenal hak Allah, perlu berilmu, dan melaksanakan perintah Allah, perlu beramal, dan amalnya mesti ngikuti Nabi. Wasaffa malillah, dan jernihkan, ya, semuanya untuk Allah, dan i'timad kepada Allah, bukan i'timad kepada amal, bukan i'timad kepada nafs. I'timad kepada Allah itu i'timad kepada sifat-sifat hakikat yang Allah berikan ke dalam rohani. Melakukan ibadah dengan sidik, dengan sabar, ya, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan tawakal, dengan yakin, dengan mahabbah, dengan syukur, dengan zuhud, itu namanya i'timad kepada Allah. Bukan i'timad kepada lepas tangan, ya, bukan itu. Ya. Tabarri itu, ya, bagi orang yang sudah mencapai kebersihan. Seolah-olah ini satu bimbingan, satu tuntunan. Berilmu lalu amalkan karena Allah, maka engkau akan mendapat kekuatan Allah. Setelah itu engkau akan tahu bahwa bukan engkau yang melakukan, tetapi Allah. Ya. Itu cuman ini diucapkan kepada ahli zahir. Jadi al-ilmu wal amal wal ikhlas wal tabri'ah. Ini bukan suatu informasi yang dilaksanakan oleh pikiran, tetapi ini adalah satu tajribah ruhiyah.
Ya, bahwa orang beribadah mesti berilmu dulu baru beribadah, dan beribadah itu mesti karena Allah. Jika sudah karena Allah, maka engkau akan tahu bahwa al-abid wal ma'bud, ya, yang beribadah itu Allah pada hakikatnya. Ya. Nah, maka jika orang melewati 4 itu, maka dia adalah insan yang murtadha, yang diridhoi, dan dialah wali Allah yang mujtaba, yang terpilih. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.